Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita memohon untuk dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kepada umat di Filipi, Santo Paulus mengatakan, supaya kita semua itu hidup tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan dia mohon semoga kita dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dalam suasana masa Advent, saat kita menantikan Tuhan yang datang, kita senantiasa diajak oleh kitab suci untuk terus-menerus mematut dan memantas diri. Tentu bukan sekedar dalam pengertian fisik, tapi terutama bersifat batin, yaitu menghidupi apa yang suci dan tak bercacat. Dan terutama kita mohon agar dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dipenuhi dengan buah kebenaran. Kebenaran sendiri hanyalah kebenaran Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kebenaran itu adalah kasih Allah yang telah dicurahkan kepada kita, dilimpahkan kepada kita melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus dan telah diberikan kepada kita. Kebenaran adalah kasih Allah yang telah ditampakkan secara ekstrim dan radikal dengan menyerahkan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita untuk mati di salib, menanggung seluruh dosa dan hukuman yang mestinya diterima umat manusia kita semua karena dosa-dosa kita. Tapi itu ditanggung oleh Kristus dengan wafatnya, sehingga kita menjadi dilunaskan oleh kematian Kristus, sehingga kita kemudian memiliki hidup baru karena telah didamaikan bersama Allah melalui Kristus tersebut. Dan justru inilah yang disebut dengan buah kebenaran, bahwa kita telah diselamatkan, kita disucikan, kita ditebus oleh Kristus. Dan penebusan tersebut oleh Kristus berlangsung. Puncaknya dalam peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus. Dan betapa agung bagi kita karena peristiwa penebusan Kristus yang puncaknya pada wafat dan kebangkitan Kristus itu kini dihadirkan dalam Ekaristi. Dan setiap kita adorasi menghadap sakramen Maha Kudus, sama saja kita sedang menghadap Kristus yang hadir menebus, menyelamatkan kita. Meskipun secara indrawi kita hanya melihat roti gandum putih yang bundar, sebenarnya dalam iman kita meyakini dan penuh keyakinan bahwa yang hadir dalam rupa roti tersebut sungguh-sungguh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit, yang korban salibnya kini bisa kita alami saat ini. Kita alami secara puncak saat merayakan Ekaristi, ketika kita menyambutnya dalam komuni kudus. Tapi dalam adorasi kita bisa memandangnya. Betapa eloknya kasih Tuhan yang begitu agung, yang membuat kita manusia yang begitu terbatas bisa sanggup dan mampu dan boleh memandang
kasih-Nya tersebut. Kasih Allah tidak disembunyikan, tidak dinikmati sendiri, tapi telah dibagikan. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itu tidak lain adalah diri Tuhan kita Yesus Kristus sendiri yang rela mati, rela wafat di salib untuk kita. Inilah buah kebenaran yang dimaksud. Dan itulah yang mestinya sungguh-sungguh melimpah, sungguh-sungguh memenuhi dalam hati kita saat adorasi. Kita terlalu terbiasa dengan adorasi yang hanya memohon untuk keperluan dan kepentingan kita. Bahwa itu dimohonkan karena penting, ya itu baik, tidak salah, lanjutkan. Tapi jangan sampai inti dari sakramen Maha Kudus yang menghadirkan kasih Tuhan yang tanpa batas, yang telah rela menderita wafat namun bangkit bagi keselamatan kita, itu kita lupakan. Sebab itulah buah kebenaran. Dan kalau kita dipenuhi buah kebenaran Yesus Kristus dalam pengertian tadi, kita diselamatkan tadi, kita akan sanggup memuliakan dan memuji Allah, seperti kata Santo Paulus tadi. Memuji dan memuliakan Allah bukan hanya sekedar memuji memuliakan Allah atas hari ini kita bisa makan baik, atas kesehatan yang dianugerahkan, atas kelancaran usaha, atas kebaikan sesama, atas keberhasilan acara yang kita koordinasikan atau kita panitiai, dan seterusnya. Oke, itu baik. Tapi berdasarkan firman Allah ini menjadi jelas bagi kita bahwa alasan syukur, memuji memuliakan Allah pertama-tama karena karya agungnya yang telah menyelamatkan kita dengan karya agung melalui pengorbanan Kristus di salib dan kini dihadirkan dalam Ekaristi dan kita sembah dalam rangka adorasi. Itulah buah kebenaran yang kita terima secara nyata. Lanjutkan adorasi kita sebagai saat kita mohon dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.